Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD dan Ibu Rahmawati SPD selaku guru penguji. Yang kami hormati ibu-ibu wali murid kelas 6D yang hari ini berkenan hadir, serta anak-anakku kelas 6D kelompok 2 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam acara unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke dalam ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Baiklah Bapak Ibu, berikut kami bacakan susunan acara kegiatan unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6 pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi karya ilmiah siswa, ketiga tanya jawab dan saran, terakhir penutup. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya adalah presentasi dari kelompok 2 kelas 6D dengan judul Uji Kinerja Oven Tenaga Surya Berbahan Kardus Bekas dalam Mendukung Energi Bersih. Kepada kelompok 2, apakah sudah siap? Siap, bismillahirrahmanirrahim ya. Semangat ya. Oke, baik. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 6D yang akan menceritakan oven tenaga surya yang kita buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvaro Gavel Setiawan, kelas 6D, absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Lisha Putra, kelas 6D, absen 14. Perkenalkan, nama saya Narendra Arkan Prasetyo, kelas 6D, absen 17. Perkenalkan, nama saya Naisa Jingga Savana, kelas 6D, absen 16. Perkenalkan, nama saya Clarissa Alsyifa Ramadhani Putri Jawan, kelas 6D, absen 8. Lalu, bab 1 akan dilanjutkan oleh Alvaro. Saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini, saya juga akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat. Yang pertama, pendahuluan. Ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil yang semakin menipis mendorong peralihan ke energi terbarukan. Sejalan dengan SDGs PBB tujuan ke-7, Affordable and Clean Energy target 2030. Indonesia memiliki potensi besar dengan rata-rata radiasi matahari 4,8 kWh per meter per hari. Namun, pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih sangat terbatas. Salah satu solusi inovatif yang terjangkau adalah solar cooker atau oven tenaga surya yang mampu mencapai suhu 80 sampai 150 derajat Celcius tanpa listrik maupun bahan bakar. Oven ini dibuat dari kardus bekas yang memiliki sifat insulasi baik, dilapisi aluminium foil sebagai reflektor panas, mengingat sampah kardus mencapai 10,9% dari total sampah nasional. Pemanfaatannya sekaligus mendukung prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan menekan biaya pembuatan. Lalu, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana metode pembuatan oven tenaga surya berbahan kardus bekas?
Kedua, bagaimana kinerja oven tenaga surya berbahan kardus bekas dalam memanggang roti yang dilapisi margarin dan meses berdasarkan perubahan fisik yang diamati. Ketiga, apakah oven tenaga surya berbahan kardus bekas berpotensi sebagai alternatif energi bersih yang terjangkau sesuai SDGs ke-7? Dan saya juga menjelaskan tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan metode pembuatan oven tenaga surya berbahan kardus bekas. Yang kedua, menguji kinerja oven tenaga surya berbahan kardus bekas berdasarkan perubahan fisik roti, margarin, dan meses setelah proses pemanggangan. Yang terakhir, menganalisis potensi oven tenaga surya berbahan kardus bekas sebagai implementasi nyata SDGs ke-7. Yang terakhir, saya akan menjelaskan manfaat. Manfaat dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis memperkaya referensi ilmiah tentang pemanfaatan energi surya dari bahan daur ulang yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Pertama, menjadi inspirasi inovasi sains sederhana berbasis energi bersih. Kedua, menyediakan alternatif alat memasak hemat energi. Ketiga, mengurangi volume sampah kardus melalui pemanfaatan ulang yang bernilai guna. Setelah ini, bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Narendra. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian materi. Apa itu oven tenaga surya? Oven tenaga surya merupakan alat memasak berbasis energi panas matahari yang bekerja menggunakan prinsip efek rumah kaca sederhana, di mana cahaya matahari masuk melalui permukaan transparan atau pemantul, lalu terperangkap di dalam kotak sehingga suhunya meningkat. Kita juga menggunakan kardus bekas sebagai bahan dasar. Kardus bekas dipilih sebagai bahan pembuatan oven tenaga surya karena bersifat praktis dan ekonomis, mudah didapat, murah, bahkan gratis. Karena merupakan limbah ringan serta mudah dipotong dan dibentuk. Selain itu, pemanfaatan kardus bekas turut berkontribusi pada pengurangan sampah padat, mengingat sampah kertas dan kardus menyumbang 10,9% dari total sampah nasional Indonesia. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs ke-7. SDGs adalah 17 tujuan global PBB yang harus dicapai pada tahun 2030. United Nations 2015. Salah satunya SDGs ke-7 yang berfokus pada affordable and clean energy dengan target utama akses energi universal, peningkatan porsi energi terbarukan, dan efisiensi energi. Allah juga menjelaskan bahwa matahari diciptakan Allah dengan fungsi yang jelas pada surat Yunus ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila lita'lamu adda sanina wal hisab. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwa matahari diciptakan Allah dengan fungsi yang jelas sebagai sumber sinar yang menerangi bumi. Dalam konteks penelitian ini, energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber panas penggerak oven tenaga surya, sekaligus menjadi wujud syukur atas nikmat Allah yang telah menyediakan sumber energi berlimpah bagi manusia. Allah juga menjelaskan bahwa melarang manusia merusak bumi yang telah Allah diciptakan. Pada surat Al-A'raf ayat 56
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wattama'an. Inna rahmatallahi qaribun anna musinin. Shadaqallahul azim. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut tercermin melalui dua hal. Pertama, pemanfaatan kardus bekas sebagai bahan oven yang mengurangi penumpukan sampah. Dan yang terakhir atau yang kedua, penggunaan energi surya yang bersih dan bebas polusi sebagai bentuk nyata menjaga kelestarian lingkungan. Lalu, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jingga. Bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Kami melaksanakan penelitian di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Waktunya dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2026. Kegiatan penyusunan bab 1 sampai bab 3, pembuatan produk oven tenaga surya, uji kinerja produk untuk memanggang roti, penyusunan bab 4 sampai 5, dan pembuatan PPT presentasi dan video pembuatan oven tenaga surya. Alat yang kami gunakan untuk membuat oven tenaga surya yaitu gunting, cutter, penggaris, dan tusuk sate. Bahan yang kami gunakan untuk membuat oven tenaga surya yaitu kardus bekas sepatu, kertas karbon hitam, plastik wrap, aluminium foil, kertas metalik, double tape, dan isolasi. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian kita yaitu oven tenaga surya yang kami beri nama ekothermal oven. Objek penelitian kami kinerja ekothermal oven yang diamati melalui proses pemanggangan roti tawar yang dilapisi margarin dan meses. Metode pengambilan data, eksperimen, observasi, dan dokumentasi. Bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Altaf. Bab 4. Hasil dan pembahasan pembuatan ekothermal oven. Ini adalah video yang kami buat untuk mengetes dan membuat ekothermal oven.
Dan ini adalah hasil dari kami mendesain stiker. Dan ada juga hasil pembuatan ekothermal oven. Selanjutnya, hasil uji kinerja ekothermal oven. Teknik uji kinerja dilaksanakan 3 kali. Memanggang roti tawar, dilapisi margarin dan meses. Dipanggang selama 2 jam, jam 10 sampai jam 12. Hasil observasi pemanggangan roti tawar menggunakan ekothermal oven. Aspek pengamatan. Waktu pemanggangan. Uji coba pertama sampai uji coba ketiga. Jam 10 sampai jam 12 WIB. Keterangan konsisten. Kondisi cuaca. Uji coba pertama sampai uji coba ketiga. Terik kemudian mendung. Tekstur roti. Pinggir mengering. Uji coba pertama sampai uji coba ketiga. Pinggir mengering. Dapat dipatahkan, crispy. Selanjutnya yaitu kondisi margarin. Uji coba pertama sampai uji coba ketiga. Meleleh, meresap ke dalam roti. Terlihat di bagian belakang roti. Kondisi meses. Uji coba pertama sampai uji coba ketiga. Tidak berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Clarissa. Bab 5. Kesimpulan. Ekothermal oven dibuat melalui 8 langkah menggunakan kardus bekas yang dilapisi aluminium foil, kertas karbon hitam, dan plastik wrap. Ketiga komponen tersebut bekerja secara sinergis untuk mengumpulkan dan menahan panas di dalam oven. Berdasarkan 3 kali uji coba, pemanggangan selama 2 jam hasilnya konsisten. Yang pertama, pinggir roti mengering dan menjadi renyah karena akibat evaporasi. Yang kedua, margarin meleleh dan meresap ke lapisan bawah roti karena suhu melampaui titik lelehnya, kurang lebih 30-36 derajat Celcius. Yang ketiga, namun meses tidak berubah karena titik lelehnya kurang lebih 45-55 derajat Celcius, tidak tercapai akibat cuaca yang bergantian terik dan mendung. Ekothermal oven terbukti mampu memasak menggunakan energi matahari tanpa listrik maupun bahan bakar. Dengan biaya pembuatan rendah dan bahan mudah didapat, oven ini berpotensi menjadi alternatif alat memasak hemat energi yang terjangkau, selaras dengan SDGs ke-7, sekaligus berkontribusi pada pengurangan sampah plastik. Saran. Yang pertama, penyampuran desain. Ganti plastik wrap dengan kaca bening atau plastik mika yang lebih tebal, serta tambahkan insulasi kapas atau styrofoam antar dinding kardus agar panas lebih lama tertahan. Yang kedua, kondisi cuaca optimal. Lakukan uji coba pada hari cerah penuh tanpa mendung agar intensitas matahari lebih stabil, sehingga suhu lebih tinggi dan hasil pemanggangan lebih sempurna. Yang ketiga, pengukuran suhu akurat. Gunakan termometer untuk mengukur suhu secara berkala selama pemanggangan, guna menghasilkan data yang lebih ilmiah dan terukur. Yang keempat, variasi bahan makanan. Uji coba bahan makanan lain dengan titik leleh atau matang lebih rendah seperti telur, coklat batang, atau mentega untuk memperluas data kinerja oven. Yang kelima, sosialisasi ke masyarakat. Kenalkan ekothermal oven pada masyarakat luas, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan listrik, namun paparan matahari tinggi, sebagai alternatif memasak yang ramah lingkungan dan ekonomis. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa sekali sudah menyajikan hasil presentasi mereka sebaik mungkin. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menunjukkan oven tenaga suryanya kepada guru penguji. Ya, dibawa ke sana, dan juga mohon maaf Bapak Ibu penguji, sebenarnya kami kemarin sudah berusaha menyiapkan roti tawar yang akan dipanggang, namun kondisi cuaca tidak mendukung
sehingga tidak sempurna hasilnya gitu. Jadi baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab dan saran. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Johan untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran kepada kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sungguh luar biasa dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Pak Johan sangat mengapresiasi ayah bunda karena mengingat hal ini adalah hal yang luar biasa dan belum juga bisa difikirkan oleh orang dewasa. Bagaimana Ananda menciptakan sebuah karya yang menghasilkan sebuah produk. Nah, ini Pak Johan ingin bertanya terhadap anak-anak semua. Ini tadi luar biasa ya bunda, tanpa ketegangan. Saya lihat Ananda menyampaikan secara luas, kemudian tidak grogi sama sekali. Ini sebuah mental. Memang tujuan dari kegiatan karya ilmiah siswa ini itu di tahap akhirnya ayah bunda. Jadi selain mempersiapkan Ananda untuk kedepannya, bagaimana Ananda berkomunikasi, berkolaborasi, itu adalah hal yang paling utama. Karena kedepannya nanti Ananda ini juga akan disiapkan untuk ke jenjang SMP, SMA, bahkan hingga ke tempat perkuliahan. Bisa menyampaikan informasi secara detail, ya memang melalui proses semuanya, belajar terlebih dahulu. Dan kami harap ini adalah sebuah keberhasilan yang sangat maksimal. Semoga kedepannya nanti Ananda bisa semakin berkembang, bisa membuat sebuah karya yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini Pak Johan bertanya ya, bertanyanya untuk semua bisa menjawab nanti. Di dalam proses pembuatan kardus, nah nanti siapa yang bisa menjawab nanti. Mengapa ukuran kardus itu dibuat dengan ukuran seperti ini? Mengapa kok tidak lebih kecil agar mungkin kalau lebih kecil prosesnya lebih cepat, atau kenapa kok tidak dibuat semakin besar? Kalau semakin besar nanti suhu udara di dalamnya itu lebih panas sehingga roti itu bisa cepat kering dan lain sebagainya. Nah, ini siapa yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu? Oke, baik. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi kenapa kalian memilih kardus? Utamanya kardus bekas sepatu. Tujuannya untuk apa? Lalu mengapa mengambil kardus sepatu yang ukuran 43 ya waktu itu? Nggih, kenapa? Coba bisa dijelaskan. Karena bentuknya yang menyerupai oven asli, maka dari itu kami memilih menggunakan kardus sepatu yang ukuran lebih besar dan juga bisa dibuka tutup lebih mudah. Karena itu agar ruang panasnya tuh lebih lebih panas itu ruangnya. Semakin banyak diproduksi. Ada yang menambahkan? Ya. Sekarang yang perempuan yang untuk menjawab. Ya.
ceritakan ke Pak Johan. Ini tadi kan Pak Johan baca bahwasanya ada 3 kali uji coba. Ini anak-anak sudah bereksperimen ini berarti. Yang Pak Johan penasaran itu 3 hari uji coba itu dengan roti yang sama. Roti hari pertama dipakai untuk roti hari kedua hingga ketiga hingga akhirnya proses pengering, atau di masing-masing hari ini menggunakan roti yang berbeda-beda. Coba siapa yang bisa menjawab? Menggunakan roti yang berbeda. Oke, berarti di hari yang keberapa itu uji cobanya berhasil? Kedua. Karena cuacanya mendukung. Cuacanya mendukung. Sekarang Pak Johan tanya lagi untuk semua. Pada waktu proses hasil jadinya, apakah ada perbedaan antara roti yang anak-anak buat dengan hasil karya yang luar biasa ini dengan roti yang memang benar-benar dipanggang? Apakah ada pembedanya ataukah sama atau bagaimana? Coba Pak Johan dijelaskan. Beda. Roti yang dipanggang di oven yang asli lebih matang. Lebih padat. Ya, Kalau yang anak-anak buat? keringnya kayak cuman di pinggiran. Oh, berarti prosesnya kurang lama mungkin. Iya. Iya. Ada yang mau menambahkan yang lain? Sama cuacanya kurang mendukung juga itu. Cuacanya yang kurang mendukung Kadang seharusnya. panas, kadang Oke. Iya, mendung beberapa juga. hari ini memang kayak gitu ya. Mau yang lain yang mau menjawab? Sudah. Sudah? Iya. Saya serahkan ke Bu Wati, monggo Bu Wati. Terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beli aplaus dulu untuk anak-anak hebat ini, Masya Allah. Ayah bunda mungkin masih SD Mumtaz yang membuat karya ilmiah ini. Mungkin di SD lainnya belum. Ini merupakan suatu nilai yang sangat mahal, nggih. Ini kita peroleh ketika kita di S1 mungkin ya. Dengan berdiri presentasi itu enggak gampang. Melatih mental anak-anak ini, Masya Allah, sungguh luar biasa. Benar yang disampaikan Pak Johan tadi itu, mereka menyampaikannya itu tenang gitu ya, terus mudah difahami, itu luar biasa, Masya Allah. Tentunya di belakang anak-anak hebat ini ada guru pembimbingnya hebat, Masya Allah, Bu Aulia. Juga ibu-ibu yang hebat pula, Masya Allah. Semoga kedepannya anak-anak ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk negara. Amin. Saya kok tertarik ini, anak-anak, Mas Altas, Mas Faro, Mas Narendra, Mbak Jingga, Mbak Klaya. Ide judul membuat ini itu dari siapa sih, kok moro-moro kok tiba-tiba ada ini oven yang tidak menggunakan listrik tapi menggunakan tenaga surya? Siapa yang punya ide pertama itu? Seluruh Iya. kelompok. Begitu ketemu langsung memutuskan ide untuk membuat oven tenaga surya gitu. Ya. Masya Allah. Bagus. Kemudian tadi saya catat SDGs, ketujuh SDGs. Apa ternyata ada di situ ya? Di situ energi bersih dan terjangkau kalau nggak salah ya. Ya memang khususnya untuk daerah terpencil ya. Kemungkinan ada kekurangan listrik, bisa dimanfaatkan, bisa disosialisasikan. Ya, bermanfaat sekali itu nanti. Nah, anak-anak ini belajarnya sampai berapa bulan? Dari bulan apa sampai bulan apa? Januari sampai Mei, Masya Allah. Tentunya banyak menemukan kendala ya. Dicoba lagi. Coba sebutkan beberapa kendala yang anak-anak temukan di lapangan. Silakan menjawab satu persatu. Kendalanya apa, kemudian solusinya, jalan keluarnya seperti apa. Coba dari Mas Altaf mungkin. roti yang dipanggang tidak matang sempurna. Oh iya ya,
karena memang cuaca kurang mendukung ya. Ada lagi kendalanya. Yang lainnya mungkin menemukan kendala. Sini CEO muda ini ya. Apa? Menemukan kendala apa, Mas? Saat uji coba itu salah menaruh tempat kardusnya, jadi banyak semut yang masuk. Itu sebagai evaluasi ya, Ya. untuk kedepannya harus hati-hati. Akhirnya cari tempat yang enggak rentan dijangkau sama semut ya. Ada lagi nak. Apa lagi kendala yang menemukan? Cuacanya malah mendung terus gitu. Iya. Plastik wrapnya robek yang di atas. Terus bongkar ganti lagi atau bagaimana solusinya kemarin ketika sobek itu? Ditambahi. Ditambahi lagi gitu. Aluminium foilnya sobek-sobek Kenapa itu kok bisa sobek-sobek? waktu dipasang. Belinya waktu dipasang. Kalau anak-anak lagi ya lebih hati-hati ya, mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan itu ya. Akhirnya biaya bertambah lagi, mungkin bisa beli lagi gitu ya. Tapi all out insya Allah bagus semua. Nah, di antar 5 anak ini kan kerjasama ya, yang PPT-nya itu Masya Allah luar biasa. Ini siapa yang bagi tugasnya bagaimana itu menjadi PPT dari bab 1 sampai bab sekian itu bagaimana? Yang ngerjakan bab 1 itu Alvaro. Aku yang ngerjakan logo sama ngerjakan bab 3, bab 4. Saya juga mengerjakan bagian logo, video, dan bab 2. Kemudian yang cewek-cewek ini gimana kerjasamanya? Ngedit video. Oh, ngedit, bagus. Sama, Masya Allah, kerjasama yang bagus, teamwork ya. Ini adalah bentuk kerjasama untuk membuat suatu produk. Memang nggak boleh ada yang nganggur ya, semuanya harus kerjasama dan alhamdulillah kerjasamanya luar biasa. Kira-kira buatik pesan gitu harganya berapa itu? Boleh juga kan ya. Di rumah meskipun ada oven nih dengan tenaga listrik, tapi ada alternatif juga. Kira-kira dikalkulasi itu sampai berapa nak? Rupiahnya itu? 30 Berapa? 30.000. Murah Bu, 30.000. Masya Allah, oven itu yang paling murah 600.000. Masya Allah, luar biasa. Nanti tinggal sosialisasikan kalau ada kesempatan ya di masyarakat ya, supaya apa yang anak-anak peroleh ini bermanfaat ya. Itu saja Ibu moderator, alhamdulillah anak-anak hebat bisa menjawab satu persatu dan mudah-mudahan ilmu ini yang mereka dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikutnya terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu wali murid untuk menyampaikan pertanyaan, saran atau mungkin kesan dan kesan selama mendampingi, mendukung dan mendoakan Ananda semuanya. Terima kasih. Saya penasaran hasilnya sebenarnya Ibu. Seperti apa gitu? Kayak apa sih? Kita nggak dapat tester tuh. Oh, iya. Oh, iya. Ini mau nanya
sama nggak kayak yang di oven gitu? Apa ada gosong-gosongnya? Apa cuma kering aja gitu? Kering aja. Kering aja. Kering aja. Jadi cuman pinggirannya aja. Malah enak kalau pakai tenaga surya, crispy gitu atau Crispy tapi bagian tengahnya sama mesisnya itu nggak terpanggang. Iya. Terus juga Makasih. tergantung Mungkin dengan ada. cuacanya. Oh gitu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan salam penutup dulu. Silakan. Oh iya, mohon maaf kelompok 2. Boleh. Baik, jadi nanti kita revisi kembali karya ilmiahnya di bab 5 begitu ya Pak, ditambahkan bagian saran karena kita kemarin mempertimbangkannya ini kan uji coba alat Pak, jadi yang kami baca juga menguji alatnya saja, jadi tanpa mempertimbangkan membagikan lembar angket gitu maksudnya. Nanti kita tambahkan ya anak-anak ya, kita revisi di bab 5 bagian saran. Terima kasih Pak Johan atas masukannya. Baik Bapak Ibu, monggo silakan ditutup dulu kelompok 2. Itulah hasil presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dalam presentasi hari ini. Jazakumullahu khairan, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator maupun guru pembimbing Ananda kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Semoga kegiatan hari ini memberikan pengalaman yang berharga untuk anak-anak semua, juga memberikan manfaat untuk kita semua, utamanya yang telah mendengarkan pemaparan dari anak-anak. Harapannya semoga anak-anak ini nanti bisa menjadi generasi penerus kita yang lebih hebat daripada kita, menjadikan tujuan Indonesia menjadi Indonesia emas tercapai ya. Dan apa tadi SDGs ya, luar biasa sekali nge. Masih SD tapi sudah mempertimbangkan SDGs, luar biasa nge. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.